Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel dalam bingkai motivasi dan informasi di sebuah desa di Kayu Apa. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dalam bingkai kebaikan dan keberkahan. Hari ini mungkin kita mencoba mencari titik syukur yang harus kita hadapi, bahwa dalam kehidupan ini kita mesti mensyukuri apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan. Ada yang senantiasa bersyukur dengan ridhonya Allah. Ada yang senantiasa mencoba menikmati kehidupan ini dengan apa adanya. Hidup tidak boleh redup, karena hidup harus eksis dan eksis. Dalam kehidupan ini mungkin kita harus cermati bahwa banyak hal yang harus disyukuri dengan mencoba membaca ayat-ayat kauniyah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana ketika suasana mendung di langit kemudian mendadak berubah jadi air hujan. Ini menunjukkan nikmat dari langit yang dicurahkan ke bumi dalam bentuk permata butiran putih. Ini membuat kita harus bersyukur. Karena apa? Itulah, udara jadi lembab, tidak lagi panas. Kemudian sumber mata air dari dalam tanah tercover dengan adanya air hujan. Itu yang pertama. Kita kadang lupa bersyukur kehadirat Allah. Kita kadang lupa bersyukur kepada zat semesta alam yang senantiasa memberikan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat keamanan, nikmat kenyamanan. Itulah hidup sebenarnya. Anda bayangkan ketika suatu daerah, suatu kampung terjadi huru-hara, perebutan tahta, perebutan kekuasaan, perebutan ambisi, maka dalam kehidupan ini pasti akan porak-poranda. Karena apa? Dalam kehidupan seringkali terjadi persaingan, terjadi pertengkaran, terjadi pertikaian. Kenapa begitu? Ya, ada yang mencoba mencari ambisi di dalam kehidupan, menaklukkan ambisi orang lain. Sila sinfo dulu. Pengumuman kula akan dumateng Bapak Ibu sedaya warga wonten ing Kukuderso RT setunggal kalih 3. Bilih wonten ing dalu menika ada informasi inggih menika adicara halal bihalal. Wondene manggenipun wonten ing gedung serbaguna utawi gedung futsal. Baik, ada acara halal bihalal. Pada sholat isya. Oke. Wondene mubalek insyaallah panjenenganipun Ustaz Agung Suwarno saking Jawa Mojolaban. Baik, itu tadi informasi dari takmir yang ada di Masjid Kayu Apa Lopolokarto. Wonten acara halal bihalal. Pramila kasuwun karawuhanipun mangke sabibaripun sholat isya. Iya. Wondene mangkenipun wonten ing gedung futsal. Wondene wektalipun pada sholat isya wondene mubalek insyaallah panjenengan Bapak Agus Suwarno. Baik, demikian tadi informasi sekilas dari kegiatan di kampung di Purwokarto Kayu Apa. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana kehidupan senantiasa penuh dengan dinamika di dalam sejarah modern, di dalam sejarah kerajaan. Betapa ambisi manusia harus menundukkan manusia lain. Betapa ambisi kerajaan harus menundukkan kerajaan orang lain. Betapa politik A menundukkan politik B. Betapa umarok kadang harus menekan ulama. Kadang ulama kecewa dengan umarok karena ambisi pribadi yang berlebihan. Idealnya memang terjadi sinergi. Maka di dalam kehidupan ini
tetap harus ada dua hal. Satu, fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan. Yang kedua, jangan lupa bingkai amar ma'ruf nahi mungkar. Motivasi religi harus terus dilakukan dalam rangka apa? Terus menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Karena pada prinsipnya kebenaran tidak boleh mati. Yang hak harus dibeberkan, yang batil harus ditinggalkan. Maka jangan pernah kebatilan itu menghancurkan kebenaran. Jangan pernah kemungkaran itu menghancurkan kebenaran. Maka tugas kita sebagai orang yang baik, orang yang bijak, orang yang alim, menjaga kebenaran tetap bersemayam di buminya Allah. Tetap di dalam kalbu kita dipenuhi dengan yang hak, bukan yang batil. Kalbu kita harus dipenuhi dengan kalimat-kalimat kebaikan, kalimat-kalimat thayyibah, bukan dipenuhi dengan amarah, dendam, ambisi, emosi, sehingga kadangkala ambisi mereka dipenuhi syahwat duniawi dan dibelokkan sifat-sifat setaniyah. Kadang tega harus membunuh seseorang, kadang harus tega mematikan karir seseorang, kadang mereka juga berlaku curang menikam dari belakang. Itulah kehidupan. Maka kehidupan itu bisa dipastikan akan terus berkembang, beranak pinak dengan segala persoalan yang ada. Kemudian yang kedua, bagaimana mensikapi hidup yang penuh centang perenang, hidup yang penuh ambisi, hidup yang bergulat dengan air mata dan keringat, hidup yang kadangkala bergulat dengan kekecewaan dan penderitaan. Maka membuat dinamika rasa menjadi dasar. Kehidupan seperti melesat, seperti meteor yang jatuh ke bumi. Dan sampai ke bumi, akhirnya berantakanlah bumi. Kehidupan juga demikian. Akan selalu datang gelombang, entah itu gelombang kesulitan, gelombang persoalan, gelombang masalah yang kadang membuat hati menjadi resah, kadang membuat hati jadi gundah gulana. Hai, ada apa dengan kehidupan? Itulah dinamika rasa. Manusia dengan 1001 pola pikir hadir, dipertaruhkan, ya, dipersaingkan, kemudian diperdebatkan, sehingga dinamika inilah yang membuat suasana hiruk pikuk kehidupan dunia. Ada yang hahaha, ada yang merintih kesakitan. Itulah semuanya makna kehidupan. Maka belajar dari bunga-bunga kehidupan ini, mari kita mencoba mengendapkan rasa. Sikapi bahwa dunia bukanlah tujuan, tetapi dunia hanyalah tempat rekreasi sesaat, dan kita akan kembali pulang kampung kita, yaitu kampung akhirat. Ingat, dunia hanya tempat wisata sesaat. Di bumi kita bangun kerajaan, di bumi kita bangun istana, di bumi kita beli kemewahan berupa mobil-mobil mewah. Di bumi kita koleksi perhiasan yang berlebihan. Tetapi toh ketika mati, kullu nafsi dha'iqatul maut, ditinggalkanlah isi bumi, ditinggalkan perhiasan, ditinggalkan mobil, ditinggalkan sesuatu yang indah di mata kita. Semua yang ditinggalkan. Kemudian yang paling akhir, bagaimana situasi kehidupan ini dalam situasi kepanikan, dalam situasi kesedihan. Usahakan kita tetap tersenyum, kita tetap tertawa. Ingat, di sini kita hanya tamunya Allah.
Di bumi ini hanya tamunya Allah, kita akan datang kembali ke Allah. Jasad boleh mati, dibenamkan di dalam tanah, dimakan set dan cacing tanah. Tetapi ruh kita akan kembali ke alam barzah. Jiwa kita kembali di alam barzah. Di sana di yaumil hisab dipertaruhkan catatan amal dan catatan kebaikan serta catatan keburukan. Semoga kita dalam kebaikan dan keberkahan ridhonya Allah. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Tetap dengan dinamika rasa, jaga hati. Kita hanyalah tamunya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.